Hasan atau hikmah dari pengajian dan sekaligus peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan disampaikan oleh Ustaz Haji Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kepada beliau alaihi wa fadl maskur sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumul muhtadin. Amma ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Kyai Ubaidillah Abdul Jalil. Beliau yang telah memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Hadir para kiai, para asatidzah, banyak betul yang hadir, yang mungkin kalau saya nyebutin atu-atu kelamaan tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya. Bila khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Kompleks Tasden Jati Makmur. Beliau adalah putra almarhum al-Maghfurah Bapak Kiai Haji Muhammad Nasir. Beliau adalah pendiri awal daripada Masjid Al-Muhajirin. Tadi putranya ngomong betul, mungkin khatib termuda ketika itu di Masjid Al-Muhajirin saya. Kenapa? Karena ketika itu Kiai Muhammad Nasir cinta betul dengan Kiai Haji Muhammad Siddiq. Beliau itu diajak oleh teman saya Ustaz Nasir Sakti ke tempat beliau, yang pada akhirnya beliau itu mengenalin sama Kiai Muhammad Siddiq, guru saya. Terus beliau juga kenal dengan saya. Ketika itu sampai beliau itu ngajar di sini lama, ya, di Masjid Al-Muhajirin Tasden ini. Jadi Masjid Tasden ini buat saya sudah nggak asing lagi. Termasuk beliau ini putranya, jadi estafet, ya, jadi estafet kepemimpinan. Alhamdulillah, emang bapaknya macan, anaknya jadi bapaknya macan, anaknya macan. Hadirin, hadirin, pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awwal. Bulan ini sangat eksklusif. Bulan ini sangat istimewa. Bulan ini sangat luar biasa. Bukan bulannya, tetapi apanya? Bukan bulannya, tetapi di bulan ini dilahirkan seorang manusia yang sangat agung, manusia yang sangat besar, manusia yang sangat luar biasa.
memang diagungkan, dibesarkan oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini level ukuran sekelas Nabi dan Rasul aja kemuliaannya itu tidak bercanda. Tahu bercanda kali ini? Kagak bisa nguber. Kenapa? Saking mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, apalagi levelnya level kita orang ajam, nggak ada papanya, betul. Jadi ya makanya kalau ada orang nyebut nama Nabi kita Muhammad Tuhan, itu orang sombong. Betul. Kalau ya Allah aja muliain, masa kita cuma orang ajam beraku? Betul ada di Nabi kita kalau nggak dilahirkan ke alam dunia ini kagak ada ini alam, nggak ada ini makhluk, karena ini adalah sebab adanya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hadirin, keistimewaan Nabi kita ini. Sebelum Nabi kita dijadikan oleh Allah, sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, terlebih dahulu Allah itu telah menyiapkan SDM-nya. Apa SDM? Sumber daya manusia. Jadi nyiapin Allah, yang punya mau Allah, yang inginin yang mendaki Allah. Apa hadirin sekalian SDM-nya? Cahaya Nabi kita itu dijadikan oleh Allah lebih dahulu ketimbang Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, di dalam kitab Maulid Ad-Dibari dan Maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Imam As-Syekh Ja'far Al-Barzanji, di sana dikatakan ada kalimat Inna Quraisyan kana nuran baina yaday Allahi azza wa jalla qabla ayakhluqa Adama bi khalqaiha. Di dalam kitab Maulid Ad-Dibari di sekalian ini ada kalimat Inna Quraisyan, sesungguhnya Quraisy ini bukan nama suku, bukan nama kabilah, bukan nama bangsa, tetapi Quraisyan ini adalah nama cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quraisyan itu nama siapa? Cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanat nuran baina yadayhi azza wa jalla. Cahaya Nabi kita itu berada di sisi Allah, berada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, genggaman Allah. Qabla ayyahluqa Adam bi alfaiha, sebelum Allah itu menciptakan Nabi Adam, itu terlebih dahulu cahaya Nabi kita 2000 tahun yang lalu Allah telah ciptakan. Kayak apa? Nabi Adam belum dijadiin 2000 tahun, tapi cahaya Nabi kita udah dijadiin oleh Allah, udah berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu Allahu dzalikan nur, itu cahaya yang ada di sisi Allah itu membaca tasbih, mensucikan Allah. Wa yusabbihu Allahul malaikata bi tasbih, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi itu mendengar cahaya Nabi baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tasbih luar biasa. Dibaca itu cahaya, malaikat dengar itu baca tasbih ini ada sekali. Kayak apa ini? Cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma khalaqa Adam dzalikan nur itinatin, ketika cahaya Nabi kita berada di sisi Allah itu, ketika Allah akan jadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, itu Allah turunin cahaya kita, ditaruh di dalam tanah. Ditaruh di dalam tanah. Buat apa dari tanah itu? Tanah itu dijadikan oleh Allah untuk Nabi Adam.
berarti Nabi Adam jadi dengan sebab cahaya Nabi kita Muhammad. Jadi ini ntar ngaji agak dikit ini ngulet yang ngulet. Karena ada dua kitab ini. Jadi referensi yang saya pegang dalam kitab At-Tiba, dalam kitab Al-Qadar. Biasanya ngomong ini ngelantur. Ada referensinya, ada pegangannya, dan ada bisa dipertanggungjawabkan. Ini terlalu sekali ngaji begini. Kan jarang. Betul. Iya. Ini cahaya kita berada di dalam tanah untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam fa'abatani Allahu azza wa jalla bi qadri Adam. Maka ketika itu Allah turunkan cahaya Nabi Adam itu ada sekalian di dalam bumi itu, di dalam tulang punggungnya Nabi Adam. Jadi yang tadinya ada di tanah diambil ditaruh di tulang rusuknya Nabi Adam. Wa amalani bisafinati bisulbinu. Dan cahaya itu dipindahkan dari tulang rusuknya Nabi Adam ke kapalnya Nabi Nuh melalui tulang rusuknya Nabi Nuh alaihi salam. Wa ja'alani fi khalili Ibrahim hina pudifati fina. Dan setelah itu Allah turunin, Allah taruh di dalam tulang rusuknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Tapi ketika itu hadirin sekalian, api tidak mempan karena ada cahaya Nabi kita Muhammad. Ini baru cerita cahaya. Baru cerita cahaya, belum cerita beliau. Hadirin sekalian, ini Nabi kita Muhammad SAW, cahayanya berada di dalam tulang rusuknya Nabi Adam alaihi, berarti cahaya Nabi kita berada di Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan terus hadirin sekalian, diceritakan dalam Maulid Al-Barzanji. Ini kita baca tadi mulidnya. Ya, naqalahu ila maqarrihi min sodapati Aminah Tuhriya. Dikata Allah, yang tadinya cahaya Nabi kita berada di dalam rusuknya Nabi Ibrahim, ketika itu Allah pindahin, Allah taruh, Allah letakkan di dalam tempat perutnya Aminah yang suci. Allah, ya. Dari Nabi Ibrahim sekarang cahaya Nabi kita berada di dalam perutnya Aminah yang sangat suci. Jadi sekarang cahaya Nabi kita udah ada di dalam rahimnya, perutnya Ibu Siti siapa Aminah ini? Iya, ibunya Nabi kita. Hadirin, kalimat berikutnya wa busyiratil jinnu bi idlali zamani wantuhi katil ka'anatu warahibatir ruhbaniyah. Ada gak? Ada. Ini bangsa jin yang ada di langit, yang ada di bumi itu, hadirin sekalian, girang. Kenapa jin ini girang? Karena jin ini udah lama menanti kedatangan akan adanya Nabi kita Muhammad SAW. Udah ditaruh tuh cahaya Nabi kita di dalam perutnya Ibu Aminah. Ini jin aja girang. Jin aja girang. Tak umatnya Nabi mau mulid gedeg. Mana gedegnya? Disuruh bantu mulid gocap. Masa cinta sama Rasul gocap. Makanya makannya nggak nambah-nambah. Nah, kalau kita cinta sama Rasul mulid sejuta, 100 orang berapa tuh? 1 juta, mulidnya cakep kan? Makannya cakep kan? Maka asal makannya cemen juga bisa cemen udah. Betul? Ya orang jin aja gembira, jin aja girang. Tapi hadirin sekalian, di sana ada kalimat wantuhi katil kaan. Itu seluruh para dukun santet
dukun tenun, tukang sihir, ketika itu ilmunya habis semuanya pada. Apalagi warohibatur rohbaniyah, itu pendeta, uskup, paus pada takut. Dari dulu udah ada pendeta, uskup takut. Kenapa takut? Karena nanti akan hadir seorang manusia yang mengajak manusia menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Tuhan Trinitas. Betul? Itu membuat dia hadirin. Ini kalau banyak hati ngomong begini ditangkap udah. Nah, iya, kenapa enggak bernikah, enggak nikah? Hadirin, ini pendeta bertakut hadirin sekali. Sombong. Ya, jadi ini cahaya Nabi kita udah berada di dalam perutnya Siti Aminah. Jadi kita gini aja. Ya jangan ngeliat dulu dah. Ya, kita terusin ini. Wa utiyat ummu bil manami fakilala innaki qad amarti bisaidil alamin wa khairil bariyah. Ada nggak? Di ketika Siti Aminah tidur, didatangin oleh para malaikat, dan malaikat itu ngomong innaki qad amarti, ya Aminah, sesungguhnya yang kau kandung itu adalah manusia yang sangat luar biasa, bisaidil alamin wa khairil bariyah. Beliau adalah menjadi penghulu seluruh alam ini dan adalah makhluk yang sangat teristimewa. Makhluk is the best. Is the best. Allah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Malaikat menjadi saksi, malaikat ya Aminah. Yang kau kandung, yang kau ambil ini bukan sembarang manusia, akan tetapi menjadi manusia penghulu seluruh alam ini dan sebaik-baik daripada makhluk. Hadirin yang terakhir, wasammi ila wadatihi Muhammadan li'annahu satu madu'u. Ya Aminah, apabila engkau nanti melahirkan ini seorang anak, maka hendaknya kau beri nama yaitu Muhammad. Saya tanya, yang beri nama siapa? Malaikat yang nyuruh? Allah. Ada enggak manusia sehebat Nabi kita? Ada. Yang namain Allah, yang namain malaikat, udah disiapin oleh Allah. Hadirin sekalian, bukan model kita. Betul? Kita mau dosa kita banyak, salah kita banyak, ngabul kita banyak. Paling merasa benar, Rasulullah ini termasuk. Udah termasuk hadirin sekalian, Rasulullah itu istighfarnya setiap hari 70 kali. Lah kita umatnya yang dosa kita banyak banget, istighfar enggak. Tuh hadirin, ya mudah-mudahan ini yang kita sampaikan biar kita lebih cinta sama Rasul. Ini kalau udah cinta sama Rasulullah, diajak murid gak pakai mulai. Belum. Iya, di mana aja tuh ada murid, hadirin sekalian kita bantu. Belum. Dan ini kan portila banyak banget. Banyak ada portila. 400. Ya kuantitasnya hadirin sekalian itu deh, tapi kualitasnya belum. Kenapa? Sumber daya manusianya perlu dibina lagi. Kenapa? Ini kalau ngaji rata-rata ngasihnya 10.000, minimal tanggokannya 7 juta. Nah ini kan tanggokannya ratingnya 1.200.000. Nangguknya 1.000, 2.000. Emang dia bilang gak ada pikirannya pada. Bagaimana? Ngomong ini kan ngangkat portila. Dan iya, hadirin sekalian, ini kalau kagak ada yang bilangin, kita tidur aja masih. Hadirin, kalau kita amal Rasul 1 juta, itu nanti kalau kita mati, Rasul redok masuk surga. Betul? Iya masuk murid 50.000, 20.000, yang ngomongin lagi. Enak banget Ustaz kan dia kaya. Mau kalau rupiah. Ya, Tuhan apa-apa disuruh Tuhan nama Allah. Hadirin, kita jadikan cinta kita sama Rasulullah yang sebenarnya. Lah paus saja ada cintanya begini.
Ada lagi TV nggak? Lah Paul saja dicintai apa begitu? Ya kalau mati ngejamin Paul. Menjamin. Kagak yang jamin itu cuma Nabi kita Muhammad. Ya umpaman ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i billah. Di Rasul dijamin. Kalau kita hidupin sunnah Rasul, kita silaturahmi seperti ini, bermuajahah, bermuasabah, itu Rasulullah ajarin, ucapin salam. Ini adanya kalau kita hidupin, kita cinta sama Rasul. Kalau kita cinta sama Rasul, Rasul cinta sama kita, nanti masuk surga bersama Rasul. Amin. Ya, mudah-mudahan kita kalau mati masuk surga bareng sama Rasul. Bareng sama guru-guru kita, bareng ulama kita yang ada di Porsilah. Nanti yang gak ngaji Porsilah begitu masuk surga, pengen masuk, kata malaikat dulu kagak boleh masuk. Karena itu yang masuk rombongan Porsilah. Belum pernah ada di Porsilah. Hadirin, ngomong gak usah keras-keras, karena tadi keras di Porsilah di Black Sheep, disiksa ya. Aku bingung. Kalau ngomong kayaknya bener banget, tapi masalah tersinggung dulu. Mungkin dalamnya mungkin ada dusta di antara kita. Hadirin, jangan ada dusta di antara kita. Engkau adalah aku adalah engkau. Kita hanya untuk musyawarah. Masalah lama, nasinya udah pada adem. Dan tentu bobo rumah di gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.